Siti Nurfaridah, kelas PAIC UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat Islam untuk memenuhi tugas UTS Filsafat Islam. Secara historis, tarik-menarik kepentingan bahwa filsafat itu murni atau tidak murni dari Islam adalah fakta yang tak bisa dihindari. Saling mengklaim antara ilmuwan Barat dan Islam menjadi lembaran penting dalam perjalanan filsafat. Misalnya Oliver Leaman yang berpendapat bahwa filsafat Yunani sebenarnya pertama kali diperkenalkan kepada dunia lewat karya-karya terjemahan berbahasa Arab, lalu ke dalam bahasa Yunani, dan baru kemudian ke dalam bahasa Latin, atau langsung dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Nah, berbeda dengan pandangan Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat berasal dari Irak, terus ke Mesir dan ke Yunani, kemudian diteruskan ke Syria dan sampai ke tangan orang-orang Arab. Nah, namun pada dasarnya sebagian kalangan menganggap bahwa awalnya filsafat berkembang di Yunani dengan tiga tokoh yang sangat terkenal, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang mana di tangan mereka filsafat tidak hanya membicarakan kosmosentris atau pemikiran yang terpusat pada alam, namun pengetahuan tentang keyakinan agama dan ketuhanan mulai dibicarakan. Nah, Harun ar-Rasyid menjadi khalifah pada tahun 786 Masehi, dan sebelumnya ia belajar di Persia di bawah asuhan Yahya ibnu Khaldun, Ibnu Barmak, dan dengan demikian banyak dipengaruhi oleh kegemaran keluarga Barmak pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Keluarga Barmak dikenal sebagai keluarga yang gemar pada ilmu pengetahuan serta filsafat, dan condong pada pemahaman Mu'tazilah. Dan tidak lama kemudian timbullah di kalangan umat Islam sendiri filosof-filosof dan ahli-ahli ilmu pengetahuan seperti Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawayh, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufail, dan juga Ibnu Rushdi. Kemudian Nurcholish Madjid yang mengutip pendapat Bertrand Russell menyatakan bahwa memang di satu pihak filsafat Islam merupakan barang baru di dunia Islam, namun di pihak lain dalam pengembangan ilmu ini terdapat original yang bukan milik Barat. Bahkan Barat meminjamnya dari Islam, seperti ilmu matematika dan kimia. Tidak adanya orisinalitas yang mengesankan pada pemikiran kefilsafatan Islam klasik, sebab para filsuf klasik Islam, berapapun pengembaraan intelektualnya, adalah orang-orang yang religius mungkin. Tafsiran mereka atas beberapa noktah ajaran agama tidak dapat diterima oleh para ulama ortodoks. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan filsafat Yunani dan filsafat Islam. Ringkasnya, dapat dikatakan bahwa hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani secara doktrinal memiliki hubungan bahwa Islam memiliki ajaran untuk mencari pengetahuan dan alatnya adalah akal untuk menggali pemikiran yang benar. Begitu pula dalam filsafat Yunani, akal menjadi pusat pemikiran yang begitu bebas, sementara dalam filsafat Islam diberikan kelonggaran meskipun terdapat keketatan dalam penggunaan rasio. Suatu kebenaran yang tidak dapat ditolak adalah pengaruh peradaban Yunani, Persia, dan India. Di antara ilmu-ilmu India yang besar pengaruhnya kepada intelektual Islam adalah ilmu hitung, astronomi, ilmu kedokteran, dan matematika, dengan angka-angka yang oleh orang Arab disebut angka India, dan oleh orang Eropa kemudian dikenal dengan nama angka Arab. Sedangkan dari Persia terdapat ilmu bumi, logika, filsafat, ekonomi, astronomi, ilmu ukur, kedokteran, sastra, dan seni. Perlu ditegaskan bahwa pengaruh bukan berarti menjiplak. Betapa banyaknya para filosof, baik Islam maupun pemikiran filosof sebelumnya, namun mereka tidak menyandang predikat menjiplak atau pengembik. Nah, kemudian
Kemudian Ibnu Sina walaupun terpengaruh berat oleh Aristoteles, tetapi ia juga memiliki pemikiran filsafat tersendiri yang tidak dimiliki oleh Al-Mu'allim Al-Awwal, Aristoteles sendiri. Kemudian materi yang selanjutnya adalah pandangan sejarah Islam tentang filsafat. Berdasar dari uraian-uraian terdahulu, maka dapat dipahami bahwa perkembangan Islam pada mulanya terwariskan dari karangan-karangan filosof Yunani. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan berpengaruh bagi ahli-ahli fikir Eropa sehingga ia diberi gelar penafsir atau komentator, yaitu penafsir filsafat Aristoteles. Perkembangan filsafat Islam hidup dan memainkan peran signifikan dalam kehidupan intelektual dunia Islam. Jamaluddin Al-Afghani, seorang murid mazhab Mula Sadra saat di Persia, menghidupkan kembali kajian filsafat Islam di Mesir. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah sumber-sumber filsafat Islam. Ditinjau dari kondisi historis yang normatif, posisi sentral dalam pemikiran umat Islam, wahyu dijadikan sebagai pedoman yang pegangan nilai dan yang mengarahkan, membimbing dan meletakkan dasar relasi antara manusia dengan realitas transenden. Wahyu juga dipandang sebagai media bagi proses komunikasi ilahiyah antara manusia dengan yang di atas manusia. Jika wahyu diterima sebagai respon ilahiyah terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan, termasuk juga terhadap pertanyaan-pertanyaan filosofis manusia, maka wahyu turun selalu dalam kondisi historitas tertentu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.